3, 2, 1. Assalamualaikum, halo sahabat ngopi, dimanapun sahabat ngopi berada, semoga selalu bahagia dan sehat. Baik sehat raga, jiwa, pikiran, dan juga hati. Sebelum menyimak podcast kami, jangan lupa ya untuk like, komen, dan klik tombol subscribe di bawah ini. Alright, selamat menyaksikan. Eits, jangan lupa ya untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kami. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang para pemateri pada malam hari ini, Imawati Ajeng dan Imawati Amanat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu melalui virtual digital pada malam hari ini. Kedua kalinya, salam curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Nah, pada malam hari ini saya ditemani para imawati yang sangat luar biasa untuk membahas sebuah perbincangan yang mana mengangkat tema mengapa harus reformis seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama, mungkin kita sudah tidak asing lagi mengenai membahas mengenai reformis maupun yang kader. Lalu ini pertanyaan yang pertama, menurut para pemateri, apa sih yang disebut dengan kader seperti itu? Mungkin dari Imawati Ajeng bisa menjawab. Ya, terima kasih Imawati Heni atas pertanyaan yang dilontarkan. Membahas terkait kader, menurut saya sendiri kader itu diibaratkan sebagai kerangka atau yang memberikan struktur dan juga menopang dalam organisasi gitu. Nah, jika dalam organisasi tersebut tidak ada seorang kader, maka bisa saja kemungkinan besar organisasi itu tidak memiliki bentuk dan juga penopang yang akan menggerakkan roda organisasi tersebut. Mohon maaf, ini masih di mute. Mohon maaf, Imawati Heni masih di mute Google Meet-nya. Ya, mohon maaf ya atas kesalahan teknik. Jadi berikut tadi adalah jawaban dari Imawati Ajeng yang mana mengenai apa sih itu kader. Nah, jadi kalau mengacu pada yang reformis tadi, itu kan topik reformis itu kan tadi muncul sejak Muskon ke-13 kan ya. Nah, di mana tagline itu dimunculkan pada momen tersebut. Nah, berikut tadi kan adalah jawaban dari Imawati Ajeng. Lalu dari Imawati Amanat sendiri, menurut pendapat Imawati Amanat, apa sih itu kader? Terima kasih sebelum kasus. Kalau saya jelas. Ya, sudah jelas suara. Ya. Untuk saya off-kan saja ya. Ya. Menurut saya, ini terkait kader sendiri. Kader itu bisa disebut dengan seorang penerus ataupun seorang dari tahun ke tahun memiliki sebuah penerus.
bisa dengan benar mereka ya menggantikan posisi dari orang-orang sebelum seperti itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kedua pemateri. Lalu untuk berikutnya, bagaimana sih kita bisa menjadi kader, khususnya itu kader IMM seperti itu? Mungkin dari Imawati Amanat bisa menjawab terlebih dahulu. Menjadi syarat menjadi kader IMM sendiri ya. Mungkin untuk syaratnya sih tidak muluk-muluk dan tidak banyak-banyak. Tapi yang harus ditanamkan para kader dan keagamaan itu bergeraknya tidak kampus saja, tetapi berada di luar kampus juga. Nah, terus untuk yang banyak untuk itu kalau dalam lingkungan itu mengikuti jalur Arkosar itu. Jadi Baik, berikut tadi adalah sekilas jawaban dari Imawati Amanat. Mohon maaf terputus ya karena jaringan dari Imawati Amanat. Mungkin bisa dilanjut untuk pendapat dari Imawati Ajeng mengenai bagaimana sih kita bisa menjadi kader, khususnya itu kader IMM. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Imawati Amanat atas jawabannya. Kalau dalam SPI sendiri atau sistem perkaderan ikatan, ketika kita ingin menjadi kader IMM secara struktural, kita harus mengikuti sebuah perkaderan utama, yaitu Darul Arkom Dasar atau yang biasa kita sebut dengan DAD. Seperti itu. Nah, itu adalah syarat atau kunci agar kita dapat sebagai seorang kadernya kader. Terima kasih jawaban dari materi. Menyinggung tadi yang kedua menyinggung DAD. Nah, oleh DAD dipersilakan untuk Imawati Ajeng terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, sependek pengalaman yang saya alami, ketika saya melaksanakan atau menjalani proses perkaderan atau training perkaderan utama dalam IMM, yaitu Darul Arkom Dasar, sana terjadi proses internalisasi nilai-nilai ideologi Muhammadiyah maupun ideologi IMM itu. Nilai-nilai ideologi tersebut berapanya bisa merasuk dan juga menjiwa dalam diri kita sebagai seorang kader setelah kita mengikuti proses perkaderan utama tersebut. Mungkin itu saja menurut saya terkait pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Imawati Ajeng, mohon maaf. Lalu bagaimana sih menurut Imawati Amanat mengenai apa sih yang diperoleh setelah mengikuti DAD? Silakan Imawati Amanat. Terima kasih. Untuk ini setelah tentunya ya kader IMM yang setelah ikuti Darul Arkom Dasar tentunya memiliki gelar yang berbeda karena setelah memasuki perkaderan utama yaitu yang yang hanya sebagai embel kader, tetapi mereka juga mendapat pengalaman-pengalaman dan penanaman tentang ideologi baik Muhammadiyah maupun ke IMM-an gitu. Jadi pengetahuan mereka itu jauh
daripada mereka yang belum mengikuti GAD seperti itu. Baik, seperti itu tadi ya jawaban dari kedua pemateri menyinggung mengenai ideologi. Nah, menurut pemateri dari kedua pemateri tersebut tadi menjelaskan dan menjawab mengenai berideologi. Lalu apa sih itu ideologi modernis reformis seperti itu? Mungkin dari Imawati Amanat lebih dahulu bisa menjawab. Iya, terima kasih. Mungkin untuk pembahasan tentang ideologi ini kan suatu keyakinan. Nah, untuk modernis reformisnya sendiri itu bisa diartikan kalau modernis itu biasanya jadi yang visional ke modern itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Terus untuk reformisnya sendiri itu kan perubahan. Jadi perubahan mengikuti zamannya. Jadi seorang kader IMM yang sudah memiliki maksudnya yang memiliki keyakinan tentang modernis reformis itu sesuai dengan modernitas zaman, perkembangan zaman, mereka harus berubah gitu. Jadi gerakan mereka itu tidak berhenti di situ. Mereka perlu keyakinan dan komunikasi sesuai dengan arah geraknya zaman. Nah, di IMM sendiri juga unggul dan intelektual. Untuk intelektualnya sendiri itu menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zamannya. Jangan pengetahuan yang dulu itu dipakai terus, tetapi lalai dengan ilmu-ilmu yang ada di masa sekarang. Mungkin contohnya teknologi sendiri. Masa yang organisasi sebelah sudah memakai teknologi yang canggih, kok IMM sendiri tidak kan ya? Gimana? Jadi tetap mengikuti dengan perkembangan zaman sesuai dengan ideologi yang dianutnya tanpa melenceng dari alasan dan perjuangan Muhammadiyah. Gitu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Imawati Amanat. Kemudian ini untuk Imawati Ajeng sendiri mengenai ideologi modernis reformis itu yang seperti apa? Dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Heni atas pertanyaannya. Jadi ideologi modernis reformis sendiri ini kan merupakan ideologi Muhammadiyah ya. Ideologi modernis reformis ini tuh kayak kita ketika melakukan segala gerakan atau aktivitas itu lalu dilandasi dengan wawasan keagamaan tersebut. Akan tapi kegiatan atau gerakan yang kita lakukan itu tidak hanya berkutat pada persoalan ibadah saja, tapi kita juga meliputi seluruh aspek kehidupan, baik itu kehidupan sosial maupun yang lainnya seperti itu. Mungkin itu sih secara singkatnya terkait ideologi modernis reformis. Baik, terima kasih atas kedua jawabannya dari kedua pemateri. Dari awal kita membahas mengenai kader, lalu mengenai reformis juga, dan modernisasi. Lalu bisa dijelaskan bagaimana sih ciri-ciri kaum yang berideologi modernis, reformis, dan beserta contohnya itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Mungkin dari Imawati Ajeng terlebih dahulu bisa menjawab. Ya, berangkat dari pertanyaan yang pertama tadi ya, karena seluruh aspek kehidupan kita itu harus dilandaskan oleh wawasan keagamaan atau nilai-nilai agama, maka untuk ciri-ciri kaum modernis reformis sendiri itu yang pertama, mereka menerima perubahan terkait dengan persoalan-persoalan sosial. Mereka juga memiliki orientasi waktu ke depan serta menekankan program jangka panjang, sehingga ketika menghadapi isu-isu atau permasalahan, mereka tidak hanya memikirkan dampak pada jangka pendek atau pada saat itu juga, tapi mereka lebih berorientasi ke masa depan. Lalu mereka juga bersikap rasional dalam melihat persoalan atau isu-isu ini. Mereka juga mudah menerima pengalaman baru, memiliki integritas tinggi dan juga toleran. Sehingga dengan ciri-ciri atau karakter yang mereka miliki, mereka juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, mampu beradaptasi secara cepat. Sikap-sikap tersebut itu dapat dicontoh. Kalau misal kita mengambil contoh ya, pada abad ke-20-an, mereka itu menerima sebagian unsur
gaya barat modern dalam program sosial pendidikan seperti menggunakan kursi dan meja saat proses belajar mengajar. Mereka itu berkeyakinan bahwa dari manapun asal ide atau gagasan yang baru itu tidak masalah selagi itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Imawati Ajeng. Kemudian menurut Imawati Amanat sendiri, bagaimana sih ciri-ciri kaum berideologi modern, reformis, dan contohnya atau implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti itu, mungkin bisa dijawab untuk Imawati Amanat, persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin sendiri seperti yang dikatakan Mbak tadi, untuk ideologi kaum modernis reformis itu kan apa yang penting itu dalam setiap keyakinannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sunnah Rasul gitu ya kan, jadinya keyakinannya itu tidak bertentangan dengan semua itu. Nah, ciri-cirinya untuk tadi untuk modern form itu tetap selalu berkembang dengan modern yang ada, dengan perubahan dan selalu berubah tanpa berhenti stagnan gitu. Jadi kalau bisa dimisalkan dengan kehidupan sehari-hari kayak perkaderan IMM saat ini, teman-teman bisa lihat 2 tahun, setahun setengah lah, setahun setengah yang lalu kan sampai saat ini kan masih ada kasus COVID gitu, COVID-19. Namun di sisi lain dalam perkaderan IMM di sini mereka tidak berhenti dalam perkaderannya. Jadi meskipun pandemi para kader IMM, perkaderan mereka selalu menggerakkan dan mencari ide kreatif untuk menghidupkan perkaderan yang ada. Untuk sekolah dan kuliah mereka di rumah, tetapi dalam perkaderan mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka mencari jalan lain dengan cara menggunakan HP atau laptop atau teknologi pada saat ini. Jadi kayak kajian, mereka bisa memanfaatkannya meskipun tidak berada di masjid, tapi mereka masih bisa menggunakannya dengan ini HP untuk belajar untuk ilmu gitu. Nah, yang penting dalam keyakinannya itu tidak melenceng dari akidah Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasul gitu, Mbak. Baik, terima kasih jawaban dari kedua pemateri, yang mana tadi setelah beberapa menit yang lalu membahas mengenai penegasan IMM. Nah, melihat tentang penegasan IMM pada poin kedua kan tertulis bahwasanya menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Nah, berangkat dari penegasan tersebut, maka perjuangan kita sebagai kader IMM itu harus berlandaskan nilai ideologi Muhammadiyah, yaitu ideologi modernis reformis sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tadi oleh pemateri kita. Jika kader adalah penopang dan pemberi bentuk dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah, lalu apa itu reformis seperti itu? Nah, lalu jadi bagaimana sih kondisi kader di PKIMM Filsafat sebelum Muskam ke-13 kemarin seperti itu? Mungkin dari Imawati Amanat bisa menjawab pertanyaan ini tadi. Dipersilakan. Terima kasih. Untuk menyinggung terkait reformasi, mungkin yang melatar belakangi tumbuhnya dan Imawati Amanat. Ya, apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar. Tadi sempat terputus, bisa kembali. Baik.
maaf ya, saya ulangi lagi. Untuk yang melatar belakangi timbulnya dan munculnya kata reformis ini, ya salah satunya sebelum Muskon ke-13 ini keadaan komisariat masih berada pada posisi yang sangat memprihatinkan, bahkan banyak evaluasi. Mungkin jika dilihat dalam sebuah gerakannya, banyak gerakan-gerakan dan terobosan serta gebrakan yang dibuat pada periode sebelum ini, yakni sebelum ini, itu mereka melakukan gerakan yang luar biasa, maksudnya yang langsung terjun ke masyarakat gitu, baik ke masyarakatan, tentang keagamaan, bahkan tentang dalam kemahasiswaan gitu. Namun di balik itu ada sisi kekurangannya. Dalam sebagai kader IMM sendiri, mereka ya para kader belum bisa memahami lebih dalam gitu tentang nilai ideologi Muhammadiyah dan IMM. Meskipun dalam secara gerakan mereka nyata, tapi pendalaman yang dibutuhkan dalam diri kader sendiri mereka itu belum bisa mencukupi. Jadi mereka perlu mendalami dan memahaminya gitu. Jadi antara gerakan dan pemahaman mereka itu seimbang dan setara gitu. Sekian. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Lalu mengingat latar belakang dari kondisi kader PKIMM sebelum Muskom tadi, tindakan apa sih yang pernah dilakukan dan disepakati saat Muskom ke-13? Mungkin dari Imawati Ajeng bisa menjawab pertanyaan ini. Dipersilakan. Ya, berangkat dari pernyataan Mbak Amara tadi ya terkait kondisi kader di komisariat Musafan yang seperti itu, maka dalam Muskom ke-13 kemarin itu pada saat sidang Komisi A membahas terkait arah gerak dan juga tujuan dari komisariat, ada salah satu musyawirin yang mengusulkan bagaimana jika pada periode kedepannya komisariat itu memunculkan tagline kader reformis yang harapannya juga nanti bisa sesuai atau selaras untuk memenuhi kebutuhan dan juga dapat mengatasi permasalahan dalam komisariat tersebut. Jadi tagline kader reformis ini tuh juga salah satu tindakan untuk mengonstruk pemikiran kader-kader dalam komisariat Musafan gitu, yang dimanifestasikan dalam gerakan sehariannya. Mungkin itu sih, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ada beberapa tindakan ya yang sudah disepakati oleh musyawirin pada Muskom ke-13 kemarin, yang mana setelah memunculkan tagline kader reformis. Jadi apa tujuan dari kader reformis tersebut? Mungkin bisa dari Mbak Amanat bisa menjawab. Di Imawati Amanat, tujuan dari tagline kader reformis. Ya, baik. Jadi terima kasih ya. Jadi sempat tadi disinggung tujuan dari tagline reformis sendiri itu ya memperbaiki dari pengalaman dan kejadian pada Muskom 13 kan tujuannya kan mereka belum sepenuhnya memahami dan mendalami ideologi yang ada di Muhammadiyah dan IMM. Nah, dari berangkat permasalahan tersebut munculnya reformis di tahun periode ini ya namanya ini teman semua bisa memahami dan mendalami ideologi IMM dan kemuhammadiyahan secara baik dan benar dan disertai gerakan dan gebrakan yang seimbang gitu. Jadi dari sisi ideologinya dapat, terus dari gerakan kemasyarakatannya itu mereka juga dapat gitu. Baik, terima kasih jawaban dari Imawati Amanat. Lalu untuk Imawati Ajeng sendiri, menurut pandangan dari Imawati Ajeng, apa sih tujuan dari tagline kader reformis itu? Silakan. Yang pertama, tujuan dari dimunculkannya tagline kader reformis itu yang pertama, sebagai seorang kader yang reformis ya atau membawa perubahan, kita tidak hanya fokus pada satu kompetensi dasar dari ketiga kompetensi dasar yang kita miliki untuk menjadi kader IMM, yaitu
intelektualitas, logikas, dan juga humanitas. Kalau misal kita hanya fokus pada satu kompetensi dasar yang kita miliki, maka kita tidak dapat menyentuh atau bergerak atau menggerakkan di dua kompetensi dasar yang lainnya gitu. Ya karena itu tujuan dari tagline ini yaitu untuk mewujudkan perubahan yang tidak hanya menitik beratkan pada satu kompetensi dasar saja gitu. Akan tapi kita juga menggerakkan kompetensi dasar yang lain agar semuanya itu selaras dalam kehidupan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Tadi kan sudah disampaikan oleh kedua pemateri bahwasanya mengenai tujuan dari tagline kader reformis. Dan juga tadi sempat disinggung bahwasanya di Muskom ke-13 kemarin juga melatar belakangi dari arah gerak komisariat itu dan reformis tersebut. Jadi apa sih korelasi antara tagline dan arah gerak komisariat seperti itu? Mungkin dari Imawati Ajeng terlebih dahulu bisa menjawab. Korelasi antara tagline sama arah gerak ya Mbak? Seperti yang dibahas tadi ya, salah satu tujuannya dari tagline kader reformis ini kan untuk agar tidak menitik beratkan satu kompetensi dasar, akan tapi kita juga merangkul atau menggerakkan kompetensi dasar yang lainnya. Hal itu kalau misalnya menyambung dari arah gerak komisariat yang berbunyi optimalisasi nilai intelektualitas sebagai perwujudan kader yang religius dan humanis, kita tidak hanya menjalankan nilai-nilai religius dan humanis tanpa diikuti dengan dasar intelektual, tapi kita dengan mengoptimalkan satu kompetensi dasar tersebut yaitu nilai-nilai intelektualitas, kita juga dapat menggerakkan kompetensi dasar yang lainnya atau kita dapat menggerakkan kompetensi dasar yang lainnya gitu. Dalam hal ini yang dimaksud itu adalah nilai-nilai religius dan juga nilai-nilai humanis gitu. Mungkin itu sih, karena sebagai kader kan kita harus memiliki kompetensi dasar. Terima kasih dari jawaban dari Imawati Ajeng. Mungkin dari Imawati Amanat sendiri, menurut Imawati Amanat, korelasi tagline dan arah gerak komisariat itu seperti apa? Apakah sama halnya dengan yang disampaikan oleh Imawati Ajeng? Dipersilakan. Mungkin untuk dari saya ini kurang lebih sama ya, karena pada arah gerak sendirinya sudah dirumuskan pada Muskom kemarin. Itu kan tentang menuju ke data itu yang dari intelektual arahan ke bentasan sama ke keagamaan. Jadi terfokus saja, tapi yang mana reformis itu dapat dari intelektualitas, tapi nanti hasilnya itu mereka bisa membawa arah mereka pada sisi humanisme, sisi keagamaan mereka itu. Jadi tidak hanya satu, tetapi tiganya itu juga mencakup itu tentang reformis. Iya, baik. Terima kasih atas kedua jawabannya. Lalu ini yang terakhir, yang mana apa sih harapan dari tagline kader reformis seperti itu? Mungkin dari Imawati Amanat terlebih dahulu bisa mengenai pendapatnya, apa sih harapan dari tagline dari kader reformis seperti itu? Baik, terima kasih. Untuk dari saya sendiri, mungkin harapannya yang tadi selain membawa perubahan, teman-teman juga bisa mengamalkan apa yang telah didapat dalam ilmu-ilmu yang telah didapat selama di komisariat. Meskipun teman-teman ini mungkin juga banyak kekurangannya, tapi apa yang didapat itu kalau bisa disebarkan dan diamalkan, termasuk dalam memahami dan mendalami ideologinya. Tak lupa teman-teman juga selain juga memiliki gerakan dan dobrakan yang mana IMM kan salah satu pembawa mahasiswa IMM itu organisasi Islam ya, yang mana itu
bukan hanya dalam ranah saja yang mereka tuju, tetapi di lain mereka juga harus ke humanitas dan juga keagamaan. Jadi selain tentang di dalam kampus, mereka juga harus terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan semua jabat. Dan plan reformis kali ini bisa tercapai kurang lebih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita bersama. Baik, berikut tadi adalah harapan dari Imawati Amanat. Untuk selanjutnya harapan yang bisa dilakukan oleh Imawati Ajeng itu seperti apa? Harapan dari tagline reformis yang semoga bisa diwujudkan seperti itu. Ya, harapan saya sendiri terkait tagline kader reformis ya, karena kita adalah kader IMM, seorang kader yang tadinya disebut sebagai penopang dan juga pemberi tugas dalam ikatan ya. Harapannya kita dapat memperbaiki dan juga mengubah gerak kepemimpinan komisariat ke depan itu menjadi lebih dinamis, segar dan juga energik. Hal tersebut juga akan berdampak pada ide-ide atau inovasi yang diberikan kader IMM bagi syarikatan maupun bangsa Indonesia secara lebih luasnya seperti itu. Nah, sehingga kita dapat menjadi seorang kader ikatan dan juga persyarikatan yang dapat memberikan manfaat atau memberikan kebermanfaatan di segala bidang kehidupan atau di segala lini kehidupan. Mungkin itu harapan saya buat para kader filsafat di periode sekarang maupun di periode kedepannya. Mungkin dengan adanya tagline kader reformis yang yaitu sebuah tindakan yang dimunculkan dan disepakati dalam Muskon ke-13 dapat dijiwai dan juga direnungkan baik-baik untuk gerak kita sebagai kader di kemudian hari. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua pemateri sudah menyurahkan semua harapan mengenai tagline kader reformis, yang mana dari perbincangan kita dari awal sampai akhir, mungkin harapan atau topik pembahasan yang inti itu bagaimana manifestasi yang diharapkan dalam tagline kader reformis itu sesuai dengan arah gerak komisariat yang tadi sudah dibahas oleh kedua pemateri, yang mana optimalisasi nilai intelektualitas sebagai perwujudan kader yang religius dan humanis, yaitu sebagai kader IMM kita tidak hanya menjalankan nilai-nilai religius dan humanis tanpa diikuti dengan dasar intelektual, yang mana tadi sudah dibahas juga mengenai penegasan IMM, yang mana ada 6 penegasan IMM, dan pada poin kelima itu berbunyi menegaskan bahwa ilmu adalah amalia dan amal adalah ilmiah. Mohon maaf. Jadi sekian tadi perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada kedua pemateri dari Imawati Ajeng dan Imawati Amanat. Semoga apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Itu. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Bila isa bilil haq, fastabilhu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.